SMA Dermaga. Ekskul tersebut berambisi untuk menyelidiki serta mengungkap kasus-kasus yang terjadi di SMA Dermaga. Namun, setelah berjalan beberapa bulan, hasilnya nihil. Anggota ekskul tersebut dianggap tidak menemukan satupun kasus yang terjadi di sekolah mereka. Karena ekskul tersebut dianggap tidak efektif, Kepala SMA Dermaga berencana untuk membubarkan ekskul tersebut. Setelah mengetahui ekskulnya terancam diberhentikan, seluruh anggota ekskul detektif mencari cara agar ekskulnya tetap bisa dipertahankan. Di tengah-tengah kekalutan mereka, kepala sekolah yang masih memiliki rasa simpati memberitahukan kepada mereka mengenai kasus yang cukup berbahaya yang terjadi di SMA Dermaga. Kepala sekolah menyuruh anggota ekskul detektif untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan imbalan jika mereka berhasil mengungkap siapa dalang di balik kejadian tersebut, kegiatan ekstrakurikuler mereka akan tetap dilanjutkan. Sebaliknya, jika mereka tidak berhasil mengungkap dalangnya, kegiatan ekstrakurikuler mereka akan diberhentikan saat itu juga. Anggota ekskul detektif segera menyetujui tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dengan satu syarat, mereka diperbolehkan menggunakan cara apapun untuk mengungkapnya. Kepala sekolah memperbolehkannya dan dengan begitu perjalanan anggota ekskul detektif untuk mengungkap kasus tersebut dimulai. Akankah mereka berhasil menyelesaikan kasus tersebut dan berhasil mempertahankan kegiatan ekstrakurikulernya atau tidak? Pukul 3 sore, bel berbunyi menandakan bahwa waktu pulang sekolah telah tiba. Semua murid segera merapikan barang-barang mereka dan bergegas untuk pulang ke rumah, tak terkecuali anggota ekskul detektif Gavin, Lenny, dan Nice. Setelah memberi salam perpisahan, Lenny bergegas mendekati Kanza, teman yang baru-baru ini dekat dengannya. Mereka pun berjalan beriringan tanpa menyadari ada yang membicarakan mereka di belakang. Alin dan Labiro pun bergegas ke kafe. Sesampai di sana, ia tak sengaja bertemu dengan Lenny dan Kanza yang hendak berbincang. Alin dan Labiro yang menyadari hal itu langsung mengambil meja yang berada di samping Lenny dan Kanza untuk mendengar yang mereka bicarakan.
Pagi berikutnya, ketika di sekolah, sebelum jam atau pelajaran pertama dimulai, Gavin menghampiri Lini karena ingin menanyakan sesuatu. Nih, lu udah lagi PR bahasa Indonesia belum? Dan ini mau ya? Makin aja. Lu tuh apa di mana? Thanks ya. Ya. BTW gue sih sebenarnya sebelum datang. Udah tahu tuh tumben banget. Di sisi lain, Nais berlari dari gerbang menuju kelas karena ia sudah terlambat. Saat menuju ke kelas, Nais tidak sengaja mendengar percakapan antara Pak Moreno dan Pak Han yang merupakan kepala sekolah dan wakil kepala SMA Dermaga di ruangan kepala sekolah. Apa ada lagi yang Bapak sampaikan? Oh iya, saya ada beberapa aturan bahwa ekskul teknik juga dikembangkan dan ketika ekskul mereka menggunakan ruang kelas jadi pengalaman. Apa sebaiknya ekskul teknik dibubarkan saja? Saya juga berpikir begitu. Ada banyak juga laporan dari beberapa murid. Setelah mendengar percakapan itu, Nais langsung bergegas ke kelas untuk memberitahu informasi yang baru saja ia dengar kepada teman-temannya. Hah? Emang langsung kita nggak apa ya? Kalau mereka sama Pak bilang, kalau Weslina tuh gak ada kemajuan dan kita suka pakai ruang kelas. Kok gitu sih? Emang yang kalian tuh bagus apa tapi dipakai sekali? Emang yang lain juga ada yang mau cari cara kemajuan? Bahkan sekolah hobi aja juga mau kali. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Gavin, Lini, dan Nais berjalan menelusuri koridor. Mereka memulai obrolan ketika jalan pulang. Capek banget gila sekolah, ingin cepet pulang deh gue. Simpel gue mau pakai juga. Guys, kayaknya gue duluan deh. Terusan soalnya. Jadi ya nih. Ya, kalian jangan lama-lama ya, soalnya takut ada yang nempel. Jadi nanya, bisa pulang. Tapi berapa takut? Nanti juga. Sore sepulang sekolah, Alin, Kanza, dan Labiru tetap tinggal di sekolah dikarenakan ada kegiatan ekstrakurikuler teater. Di sisi lain, ia mulai merencanakan bagaimana caranya ia bisa balas dendam kepada Kanza di malam hari. Kanza, kamu masih ini ya? Masih ekskul ya? Oh iya, tapi bentar lagi gue datang. Emang kenapa? Aku mau keluar buat ambil untuk kembali ke lapangan ketinggalan. Oh boleh, tapi nanti tunggu gue selesai kan nanti. Oke, gue depan ya. Oke. Selesai ekskul teater, Kanza menghampiri temannya yang sedang menunggu dirinya di kursi dekat pintu masuk. BTW gue tunggu di depan aja ya, soalnya di dalam gelap banget, gue takut. Iya, kan gue ngajak gue juga biar ada temennya, gue juga takut soalnya. Yaudah deh, gue temenin ke dalam. Kasih jalan santai aja ya. Saat
Kanza sudah menyalakan lampu, Kanza berbalik badan dan alangkah terkejutnya ia saat melihat bilah pisau yang sudah ada di tepat depannya. Kalau gue tinggal besok kayak gitu nih, gak usah kaget lah. Lo pasti udah tahu kan? Masalah apa? Udah, lu tuh bodoh apa gimana sih? Oh, bener-bener ya ternyata. Kasian nih gue liatnya. Lu tahu kan cerita tentang orang tua gue yang kemarin gue ceritain? Itu orang tua lo yang bunuh. Orang tua gue nggak salah apa-apa sama keluarga lo, tapi dibunuh gitu aja karena jabatan yang penting itu. Gue nggak ngerti maksudnya apa. Gue udah minta maaf soal itu. Maaf udah wajarnya orang tua gue soal itu. Maaf, lu pikir yang minta maaf kayak gitu bisa bikin orang tua gue balik? Enggak kan? Harusnya lo bilang dulu ke orang tua lo biar pakai akal sehatnya sebelum merugiin nyawa orang lain. Tapi gue tahu permintaan maaf gue beneran bikin lo nggak bakal ngabisin luka lo. Tapi tolong sebelum lo bunuh gue, lo terima permintaan maaf gue. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menancapkan pisaunya ke perut Kanza. Karena dibutakan dendam, dia secara tidak sadar menusuk perut Kanza sebanyak 5 kali. Setelahnya, dia meninggalkan jenazah Kanza di tengah kelas berserta darahnya yang bahkan belum selesai mengucur. Dia segera bergegas ke toilet untuk membersihkan diri dan tak lupa untuk mengganti baju yang ia pakai untuk menghilangkan jejaknya. Adegan 4, Kanza. Pada pukul 6 pagi, Gavin yang datang ke sekolah lebih awal karena belum menyelesaikan tugasnya berpapasan dengan Alin dan Labiru yang hari ini juga kebetulan datang lebih awal. Mereka hanya bertatapan tanpa saling sapa. Gavin pun lanjut berjalan dengan agak cepat dari Alin dan Labiru supaya tidak memakan banyak waktu. Mengingat ada tugas untuk hari ini yang belum ia selesai kerjakan, namun saat Gavin membuka pintu dan menyalakan lampu kelas, Kanza! Alin dan Labiru yang mendengar teriakan Gavin dari kejauhan langsung berlari menghampirinya. Kenapa sih Vin masih pagi udah teriak aja? Tahu tuh, kamu kayak panik banget sih. Itu temen lu. Kenapa? Gue liat aja sendiri. Tidurnya harus ngalahin, mungkin lo. Ah, Kanza! Sumpah, ini siapa yang ngelakuin ini? Dari masih banyak banget. Kayaknya disini belum lama deh. Sumpah, Vin ini ulah siapa? Gue juga gak tau, penting masih jadi gue baru datang. Pas gue jadi lampu, Kanza udah kejual kayak gini. Nice yang baru datang kebingungan melihat kericuhan yang terjadi di kelasnya. Ia pun dengan cepat menghampiri ruang kelasnya. Lu lihat deh, Nes, Kanza. Ah gila, siapa yang ngelakuin hal kayak gini? Gue juga gak tau, tadi gue lagi sama Ali juga baru datang. Pas gue buka pintunya sama nyalain lampu, tiba-tiba Kanza udah tergeletak sama nyawa. Tapi, kayaknya jangan gini-gini doang deh. Kayaknya tahu soalnya kalian Kanzanya juga. Yaudah, kalau gitu ke Alin sama Labiru tolong laporin ke Capsec. Gue sama Gavin cari kain buat tutupin Kanza. Setelahnya, Alin dan Labiru segera berlari menuju ke ruang kepala sekolah. Sedangkan Nice dan Gavin pergi mencari kain untuk menutupi Kanza. Beberapa menit kemudian, Alin dan Labiru kembali dengan membawa kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bersama mereka. Pak, Ada apa nih? Kenapa ini semua bisa terjadi? ini juga gak tau Pak, tadi kita berempat baru datang, terus Kanza udah ditemuin kayak gini gak bernyawa. Sudah bilang teman-teman kalian kalau kegiatan belajar mengajar kelas kalian pindahkan kalian. Biarkan di sini saya sama Pak Han yang urus. Baik Pak. Mereka berempat pun hanya bisa mengikuti perintah dari kepala sekolah beserta wakilnya supaya tidak membuat masalah menjadi semakin besar. Adegan 5, kelas. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan suasana yang tidak seperti biasanya. Ada yang berduka, ada yang ketakutan, ada yang menebak-nebak siapa pelaku dari kasus pembunuhan Kanza, dan berbagai kondisi lainnya. Tak lama kemudian, guru pengajar masuk dan murid-murid yang sedang berkumpul pun segera kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mendengar kabar pagi ini yang tidak menyenangkan.
Alin dan Labiru yang menyadari bahwa Lainey belum datang mulai membuat isu-isu yang tidak benar. Gavin yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka pun tidak terima karena temannya dituduh yang tidak-tidak dan menegur mereka. Itu siapa yang di belakang? Sekali dari tadi. Ibu maaf, ini tuh bener ya, Bu? Ada ini. Keesokan harinya, Lainey yang sudah sembuh pun kembali masuk seperti biasanya. Lainey sempat bingung karena di pintu kelasnya dipasangi garis polisi dan berakhir bertanya kepada guru yang kebetulan sedang melewati koridor. Ia akhirnya mendapat informasi bahwa kelasnya untuk sementara dipindahkan ke laboratorium. Awalnya Gavin yang datang pertama, dan pas dia masuk kelas dan ngajar bakal video, makanya kita dipindahin ke lab. Soalnya kita nggak tahu kalau kita kemarin sih terakhir di sains sama komputer. Di saat Gavin, Lainey, dan Naya sedang membahas topik hangat di kelas mereka, Alin dan Labiru yang memperhatikan dan menatap sinis ke arah mereka secara diam-diam membicarakan mereka di belakang. Jam istirahat pun tiba. Gavin, Lainey, dan Naes yang sedang makan siang bersama dikejutkan dengan panggilan mendadak yang ditujukan ke mereka melalui speaker yang ada di kelas mereka. Panggilan kepada murid yang bernama Gavin Forger, Lainey Aristian, dan Naes Rebel diharap untuk menuju ke ruang kepala sekolah. Sekali lagi, panggilan kepada murid yang bernama Gavin Forger, Lainey Aristian, dan Naes Rebel diharap untuk menuju ke ruang kepala sekolah sekarang juga. Terima kasih. Hah? Apaan sih? Kenapa kita dipanggil ya? Masa kita nggak ngelakuin pelanggaran apa-apa? Rasa gue sih kita dipanggil karena kemarin yang gue bilang. Jalan juga tuh kayaknya. Udahlah, kita kesana dulu. Mau debat juga dulu. Ketika Gavin, Lainey, dan Naes sudah meninggalkan ruang kelas, anak kelas mereka pun mulai berbisik-bisik untuk membicarakan mereka, termasuk Alin dan Labiru. Kalau lihat tuh mereka dipanggil, pasti gara-gara iya, mereka kalau nggak presiden juga nggak sih? Iya lah, itu juga udah ngelaporin mereka kan sebelumnya, jadi kayak ngapain mereka dipanggil kalau misalnya nggak ada suka? Iya juga ya. Ada apa ya Bapak lagi Pak? Begini, ada yang mau saya sampaikan sama Naes ke kalian. Tahu nggak apa maksud kami ada masalah apa? Melakukan kesalahan tidak. Jadi saya pernah banyak laporan. Meski kalian tidak ada kemajuan dan sering menggunakan ruang kelas yang menyebabkan saya tidak nyaman. Apa? Bukannya bermaksud lancar, tapi SPB kita kan sering mencari masalah-masalah di sekolah ini. Masa nggak ada pertimbangan apa untuk kami? Ya saya tahu, saya sudah banyak membantu sekolah ini. Di sisi lain kalian selalu melakukan kelas yang membuat saya tidak nyaman. Kami mohon Pak. Kalian sudah mengetahui kejadian sebelum pasti kami. Kami semua. Kalau pihak sekolah sudah menyerahkan kasus tersebut ke pihak berwajib, tapi jika kalian ingin membantu, apa kalian bisa membantu? Kalau hal itu bisa buat Bapak pertimbangan kami bersedia. Jangan aneh-aneh. Ini menyangkut besok kita. Dari saat itu, seenggaknya kita membuat perlahanan buat SPB kita dulu. Yang fit itu kasusnya harus diserahin ke pihak profesional. Tapi ini kesempatan bagus untuk kita. Jadi gimana keputusan kalian? Gavin melihat ke arah kedua temannya untuk memastikan mereka menyetujui keputusannya. Lainey dan Naes saling melirik sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Sekolah tidak ada
mudah-mudahan kalian juga lebih baik sekarang. Makasih atas semuanya. Ketika Gavin, Lini, dan Nais keluar dari ruang kepala sekolah, mereka mendapati Ali dan Labiru yang sedang berada di depan pintu ruang kepala sekolah. Mungkin yang berdua. Enggak kok, ini Bunda Biru katanya mau ke kapsek. Enggak, Ali tungguin. Enggak, maaf ya. Adegan 9, rencana. Setelah dari ruang kepala sekolah, Gavin, Lini, dan Nais kembali ke kelas untuk membahas rencana selanjutnya. Tetapi, Lini membuat-buat alasan supaya dapat menghindari topik tentang Kanza. Lu dari mana sih rekomendasi kapsek itu? Kalau kita nggak bisa nyelesain maksudnya gimana? Itu lo nggak keluar. Tapi ini kesempatan bagus untuk kita ambil. Tapi itu udah kerana pembunuhan, Fit. Kita aja masih sekolah. Udah dengan kalian kayak gini, masalahnya gak akan selesai. Tapi terus ini gimana? Kita aja nggak punya petunjuk apa-apa tentang kematian si Kanza. Cuma ada satu cara. Gimana kalau kita diem-diem nyelinap masuk ruangan di mana Kanza terakhir? Setahu gua polisi lagi nyelidiki kasus ini. Gimana kalau kita masuk ke ruang kelas? Bisa. Malam ini kita nyelinap ke ruangan di mana Kanza ditemukan. Banget sih. Mau gua antar? Ya. Lini pun beranjak dari tempat duduknya untuk menuju ke UKS. Saat melalui lorong, ia berhenti pada kursi panjang di koridor dan duduk dengan wajah setengah pucat serta dicampuri rasa panik. Lini yang kondisinya seperti itu tak sengaja berpapasan dengan Ali dan Labiru dan membuat mereka berdua terkejut. Hantu! Diane, lu kenapa pucat banget? Kenapa sih lu nggak main? Tapi lu pucat banget. Kayak abis berkesan aja, lu panik gitu. Di sini gua udah lama mau ngeles dulu. Ih, udah nggak ditemenin ya? Kasian ya lo. Adegan 10, menyelinap. Malam pun tiba. Gavin, Lini, dan Nais melanjutkan aksinya untuk menyelinap ke area sekolah demi memecahkan siapa dalang di balik pembunuhan Kanza. Kemana sih Gavin lama banget ya masih ini dia juga ya Pak? Lu lagi ngapain sih ini kayak gitu? Udah bener kita nyerahin kasus ini ke pihak kewajiban. Kenapa sih kok kayak gak mau masuk jadi ke rumah banget? Enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Lagi kan ini karena Nabila aja. Dut! Lagi ngomongin apa sih berdua? Serius banget. Kenapa sih? Gue udah mau digigit nyamuk nih. Sorry ya, tadi gua ada urusan dulu sebentar. BTW, tadi gua udah punya satpamnya buat ngasih kunci jemput gua. Tapi katanya dia nggak megang. Dia juga nggak tahu dia megang siapa. Jadi kita cari aja ke ruang kapsek. Ini bagus. Tanpa membuang banyak waktu, Gavin, Lini, dan Nais langsung menuju ke ruang kepala sekolah. Sesampai di ruang kepala sekolah, mereka berusaha keras untuk membuka kunci pintu ruangan tersebut. Beberapa menit berlalu, mereka akhirnya berhasil membuka pintu ruang kepala sekolah. Mereka pun segera berpencar untuk mencari barang yang mereka cari. Gimana sih? Udah 10 menit kalau ketemu ngomong aja. Lu ngomong mulu, ini pakai mata, bukan pakai mulut. Ya kalau kayak gini gimana kita nemunya? Udah gimana ini? Udah, kita langsung ke ruang itu dijelasin dulu. Kita mau ke ruang kelas aja. Yuk. Mereka pun bergegas pergi ke ruang kelas mereka, yang mana di sanalah mendiang Kanza ditemukan. Setelah sampai, mereka pun membuka pintu dan segera memasuki ruang kelas tersebut. Ayo, kita cari dulu barang buktinya. Tapi nggak ketemu. Pulang aja yuk. Kalau misal udahan, ngapain kita dari tadi bulan mandi? Lagian lu kenapa sih, Nek? Kayaknya ngehindar banget dari kasus ini. Ini kan juga tugas kita sebagai detektif. Tapi kalau aneh banget, aja lu tutupin ya. Sini ya. Lu ngajak pulang juga karena nggak tahu. Lu emang nggak tahan. Kalau ngomongin tahan sih enggak ya. Ini kan juga tugas kita.
20 menit berlalu, namun mereka masih belum menemukan apa-apa. Guys, lihat deh, gue nemu apa? Wah, bisa jadi barang bukti gua tuh. Lu kenapa sih nih minta pulang dulu? Ngomong dulu kayak Beo. Lu kalau mau pulang dulu aja sana. Biar gua sama Nais gua yang nyari. Lagi. Iya, gua nemu apa? Serem banget, gila. Apa berani ngelakuin hal kayak gini di sekolah? Orang kalau emang udah nggak punya hati kayak gini, Bisa aja dia ada alasan lain, makanya dia nggak ngelakuin hal itu. tapi udah termasuk kriminal nih. Ngomong-ngomong, ini barang bukti segini udah cukup. Jadi kita serahin aja kalau capsek. Udah yuk. Mereka yang sudah menemukan barang bukti untuk diserahkan kepala sekolah memutuskan untuk meninggalkan ruang kelas mereka dan tidak lupa mengembalikan kuncinya ke ruang kepala sekolah. Setelahnya, mereka pun keluar dari area sekolah. Gavin yang melihat Lainey sudah meninggalkan mereka untuk pulang lebih awal dari mereka mengajak Nice untuk berbincang sebentar. Guys, gua mau Ya dia udah pulang, gue baru mau. justru itu gua mau dia. Kenapa deh? Gua ngerasa jalan sih. Dia tuh kayak gini rumah dari kasus kematian yang aja. Kayak kemarin tiba-tiba sakit. Terus tadi ngerengek nggak pulang. Lu ngerasa nggak sih dia jalan kayak gitu? Gue ngerasa sih ya akhir-akhir ini tuh dia menghindar juga dari gue. Ya kan? Ya. Jadi yuk. Adegan 11, barang bukti. Hari ini sekitar pukul 7 pagi, Gavin dan Nice datang terlambat karena kesiangan. Sedangkan Lainey datang lebih awal karena tidak bisa tidur akibat memikirkan sesuatu sehabis mencari barang bukti semalam. Tak lama, jam istirahat pertama pun tiba. Lainey segera menghampiri kedua temannya yang tadi sempat terlambat itu. Ups, ada yang telat bangun nih ya? Pantes, pusing, makanya telat. Habis bilang dari mana tuh kak? Masih lu berdua ikut aja. Kena julid kan lu, makanya telat. Pecah juga telat. Barang buktinya udah bawa kan? Bawa kok di tas gua. Ini kita mau serahinnya nanti atau pas pulang sekolah. Gue sih bebas ya. Tapi mending pulang sekolah aja nggak sih? Pulang istirahat dulu, aku mau makan dulu lah. Udah, pulang sekolah aja. Beberapa jam kemudian, bel pulang sekolah pun berbunyi. Gavin, Lainey, dan Nice bergegas untuk menyerahkan barang bukti ke ruang kepala sekolah. Namun, ternyata pembicaraan mereka pagi tadi terdidengar oleh Alin dan Labiru. Alin dan Labiru pun mengikuti Gavin, Lainey, dan Nice sampai ke ruang kepala sekolah. Assalamualaikum Pak, permisi. Sama masuk. Jadi ada beberapa kali di sini. Ini Pak, kami datang ke sini untuk menyerahkan barang bukti. Barang bukti apa? Barang bukti yang kita temukan di kelas terbunuhnya Anda. Ini Pak, kami menemukan gelang dan pisau yang dimana di kedua benda tersebut terdapat sidik jari pelaku apabila Bapak menyerahkan ke pihak kepolisian. Hah? Biru, lu denger gak sih? Barang bukti udah ditemuin. Ih, sumpah, kira-kira siapa ya? Serem banget. Ih, bisa dikit dong. Aduh, lu aja beneran. Siapa itu sana? Saat Gavin menghampiri asal suara tersebut, hasilnya nihil. Tidak ada siapa-siapa di depan ruang kepala sekolah, hanya ada barang yang berserakan karena jatuh. Gavin pun kembali masuk ke ruang kepala sekolah dan melaporkan apa yang dilihatnya barusan. Tapi kamu udah nyuruh pastiin ke murid lain yang tahu tentang hal ini kan? Gak ada Pak, jadi saya cek cuma ada barang berserakan. Baiklah, dari pembicaraan kita sampai sini. Sampai
Ketika ingin melanjutkan pembahasan awal mereka, suara pintu yang diketok oleh seseorang pun terdengar. Pak Moreno yang mendengarnya langsung memberi izin masuk orang tersebut. Silakan masuk. Jadi masuk ya Pak. Pak Jafar Rinata. Bagaimana dengan laporannya? Apa ada yang perlu diomongin? Saya begini begini. Kasus kanker biru sudah diselidiki lebih lanjut oleh dokter forensik. Menurutnya ada 5 tusukan di bagian perut sama badan. Lalu ini ada fotokopi otopsi. Saya ingin baca itu. Dan juga saya minta izin untuk menyelidiki di TKP. Bagus sekali Pak. Wah, kejam sekali. Sebelumnya perkenalkan ini ada Gavin, Vime dan Naes. Dia yang membantu memecahkan kasus di sekolah ini. Baik Pak, barangkali ada barang bukti. Iya. Apa saya boleh minta nomor rekomendasi salah satu dari mereka? Dari Mas Dian. Maka saya aja Pak, terus ya. Baik, sudah. Oke, kalau begitu, Baik Pak Jafar, terima kasih atas perjuangan hari ini. saya izin pamit ya Pak. Kalau gitu, kita juga izin pamit Pak, udah keburu gelap. Silakan kalian nanti aja ya pulangnya. Baik, terima kasih Pak. Adegan 12, pengungkapan. 2 hari kemudian, saat jam istirahat, Gavin mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Setelah mengeceknya, ternyata nomor tersebut milik polisi kemarin yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Kanza. Polisi tersebut meminta untuk bertemu sore ini untuk membahas hasil dari pemeriksaan sidik jari yang terdapat pada 2 barang bukti yang Gavin dan teman-temannya temukan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oh ini yang namanya Gavin. Iya Pak, saya. Baik Gavin, langsung ini aja ya. Ini informasi mengenai 2 sidik jari dan barang bukti lainnya yang kamu temukan dan teman-teman kamu temukan. Dari hasil tersebut, hanya dari barang bukti berupa gelang saja yang kami temukan beberapa bekas sidik jari. Karena di pisau tidak ada ditemukan sidik jari sama sekali. Si pelaku ini cukup pintar. Analisis saya, si pelaku ini memakai sarung tangan saat beraksi dan memegang pisau. Namun nyatanya dia ini cukup ceroboh karena dia ini menjatuhkan gelangnya. Begitu ya Pak. Ya, lalu jika kamu melihat ke lembar berikutnya, bisa cantum nama pelaku dari kasus pembunuhan atas nama Kanza sendiri. Saat Gavin membalik kertasnya, ia sangat terkejut melihat nama yang tercantum di sana dan diduga sebagai pelaku pembunuhan Kanza. Pak, ini udah 100% valid. Sudah. Gak mungkin Pak. Penjahatnya harus dia. Dia bukan orang kayak gitu Pak. Kamu ini kenapa? Itu jelas orangnya. Pak, itu teman saya dan itu teman satu saya. Kan kemarin Bapak ngeliat orangnya sendiri. Oh iya kan. Kalau begitu kita dapat menangkapnya dengan cepat. Iya Pak. Oke. Dia temanmu, namun dia itu harus ditangkap secepatnya karena dia itu melakukan tindakan kriminal. Dan kamu harus bersikap objektif dan jangan egois. Kita harus menangkap dia secepatnya. Siapa? Mereka pun berakhir mendiskusikan rencana untuk mengangkat Pliny. Setelah selesai, Gavin diperbolehkan pulang untuk beristirahat yang cukup, karena esok mereka akan melakukan rencana yang sudah mereka berbincangkan tadi. Adegan 13 memastikan, keesokan harinya, sebelum Gavin mengajak kedua temannya untuk bertemu, ia mengingat jika dulunya Kanza berada di satu ekskul yang sama dengan Alin dan Labiru. Gavin pun menghampiri mereka untuk memastikan sesuatu. Pukul 6.15 pagi. Gue mau nanya deh Pak. Waduh, tumben banget ini sama dengan detektif. Kenapa ya? Iya tuh. Kalau bukan karena gue jadi gue udah nanya sama badan. Masih? Duh, kalau segitu gue jadi gak enak. Mau apaan sih? Kemarin
Kalian ngambilnya di Avanda sama siapa? Kayaknya nggak ada deh. Iya nggak sih, Din? Ada tahu. Si Leli kan kemarin cancel itu. Oh iya, mana dia aneh banget tahu nggak sih, kayak pakai baju serba tertutup gitu, kayak pengen nutupin identitasnya nggak sih? Aneh banget. Oh gitu ya, makasih ya. Gitu doang, nggak jelas banget sih. Apa sih maunya? Adegan 14, penangkapan pelaku. Setelah memastikannya, Gavin mengajak Lainey dan Niles untuk berkumpul terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Adalah pokoknya dia nanti pas pulang sekolah ya. Mereka mau ngumpul tuh, ikutin ya. Bel pulang sekolah pun tiba. Gavin dan Niles yang datang lebih dulu sebelum Lainey mengambil kesempatan untuk berbincang empat mata. Oh deh, juga masih. Jadi yang gue lihat sama yang gue lihat, hubungan kematian Kaiza itu ada hubungannya sama dia. Sebenarnya gue juga ngerasa. Hey guys, sorry ya, saya di kelas tadi soalnya ngumpulin tugas dosen dulu harus ngumpulin hari ini soalnya. Ya langsung aja nih. Iya nggak apa-apa, emang mau ngomongin soal apa nih? Ini sebenarnya lagi nyarap lu sih. Lu kenapa sih akhir-akhir ini kelihatan banget kayak menghindari dari kasus kematiannya Kaiza? Emang lu kenapa? Perasaan lu lagi nggak ada di mana deh? Kemarin pas nginep juga gue ikut kan? Lu ngelakuin hal ini karena lu mau nutupin kalau guys sama kawannya atau gimana? Ini kok kalian kayak kesannya kayak ngikutin gue banget gitu sih? Kalau misalnya lu bisa begini, Ya coba mana buktinya? coba lu. Itu punya lu kan? Di situ tuh ada sidik jari lu yang udah diselidikin sama penyelidik. Kalau lu itu pembunuhnya. Yaudah, gue ngaku pembunuhnya. Serius kok ngaku gitu? Tapi gue nggak ngakuin ini nggak semata-mata nggak ada alasannya. Udahlah, lu nggak usah buang waktu, buruan jelasin. Orang tua gue dulu saingan sama orang tuanya Hanza di Putri. Singkat cerita, orang tua gue yang dapetin jabatan tinggi itu. Dan entah kenapa orang tua gue malah dibunuh gitu aja sama si orang tuanya Hanza. Makanya gue ngelakuin ini semua. Ini serius? Gue gak pernah cerita susah. Ini masalahnya tuh jangan dibanding sendiri. Gue nggak mau disiapin sebagai ibu untuk kalian. Gue cuma mau dapet. Gue cuma pengen orang tua gue dapet keadilan aja. Tapi tindakan lu ini udah masuk tindakan kriminal nih. Iya gue tahu. Terima kasih ya buat bantuin gue. Semoga selainnya ada titik terangnya buat lo. Iya, makasih juga ya. Semoga di sini kehidupan lo lebih baik. Bisa lo berbagi. Alin dan Labiru yang sedari tadi mendengar percakapan mereka pun merasa bersalah dan akhirnya memutuskan masuk ke dalam untuk meminta maaf kepada Lainey. Gue minta maaf ya kalau sampai nyakitin orang. Maaf ya, gue sedih-sedih lo. Semoga gue sedih maafin gue. Iya, ya lu beres baik-baik. Gue gak ada komentar dan soalnya selalu berbuat maaf. Makasih ya semuanya. Udah bisa ya kan? Kalau itu yang pertama ya ada Anistian, saya kantor polisi. Makasih ya. Saya penyidik atas yang bertanggung jawab atas kasus ini. Saya sebenarnya dan kami sudah menyerahkan ini semua. Lalu, Padava mengarahkan Lainey keluar ruangan untuk menuju ke kantor polisi agar kasusnya bisa langsung diproses.